Selamat hari Minggu teman-teman, apa kabarnya? Meskipun saya pada hari ini mungkin nggak bisa dengar kabar teman-teman gimana. Mungkin ada yang jawabannya ya baik, ada yang sekarang kabarnya mungkin sedang bersedih, kurang bersemangat, atau justru ada yang sangat bersemangat sekali. Tetapi biarlah teman-teman sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, biarlah kita menyatukan hati kita dan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Meskipun kami tidak dikumpulkan menjadi satu tempat, tetapi biarlah kami memiliki satu hati ya Tuhan. Yaitu hati yang sama-sama merindukan-Mu, sama-sama merindukan firman-Mu. Biarlah kami ini menjadi seperti orang yang berjalan di kegelapan yang membutuhkan pelita firman Tuhan untuk berjalan. Sehingga kami mengetahui jalan mana yang Engkau kehendaki bagi kami. Biarlah momen hari ini Tuhan dapat dijadikan pengingat bagi kami, dapat dijadikan penyegaran bagi kami, sehingga kami dapat dan mampu untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari, di mana dalam setiap harinya kami mampu untuk melaksanakan firman-firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita memiliki tema sebagaimana adaku. Dan bahan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 15, ayat 27 sampai 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 27 sampai 32. Biarkan aku aja membacakannya ya teman-teman ya. Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman kita pada hari ini, yang dibacakan tadi dari Injil Lukas tadi. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam lagi, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Pertanyaan itu sederhana ya, pertanyaannya, apakah teman-teman pernah mendengar istilah unconditional love? Atau ya cinta tak bersyarat, atau cinta tanpa tetek bengek, mungkin kita bisa bilang seperti itu teman-teman ya. Ketika kita membahas unconditional love, apa sih sebenarnya cinta tanpa syarat itu? Kalau saja kita mau melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya misalnya ya sinetron-sinetron ya, atau kita lihat drama-drama Korea, atau kita lihat di film-film lain, biasanya film-film yang menggambarkan cinta apa adanya itu muncul kata-kata seperti ini. Udahlah, biar rambutmu seperti itu, biar dan segala macam apapun yang terjadi, aku tuh cinta kamu apa adanya. Aku tuh cinta kamu, aku bukan cinta hartamu, aku bukan cinta ini dan segala macam, bisa disebutkan dalam sebuah film. Tapi apakah di dalam kenyataannya itu sebenarnya cinta yang tak bersyarat itu benar-benar ada, atau cinta yang tak bersyarat itu sangat mudah untuk dilakukan sebagai seorang manusia? Kalau aku mau tanya teman-teman secara pribadi, mungkin teman-teman juga pernah ya kalau misalkan ngomong sama gebetan dan segala macam, teman-teman bisa bilang, udah tenang aja, kamu apa adanya, aku tetap suka dan segala macam. Padahal mungkin pas kita mau suka seseorang, kita udah punya kriteria-kriteria tertentu. Mungkin kita bisa bilang, wah, ya dia cantik, makanya aku suka. Itu kan ada syarat ya, minimal cantik menurut kita gitu ya. Atau, wah dia ganteng, wangi gitu. Mungkin kalau gantengnya bau, teman-teman nggak mau gitu ya, ada syarat-syarat tertentu gitu. Dalam beberapa hal yang teman-teman taruh kriteria-kriteria. Tetapi ketika kita berbicara sebagaimana aku, sebagaimana adaku, artinya itu aku seperti ini loh gitu. Nah, dan ketika kita mau menghubungkan itu dengan pembahasan kita pada hari ini mengenai seorang anak yang sudah pergi jauh sekali dari bapaknya,
Jadi ini aku cerita konteks yang sedikit saja teman-teman. Latar belakangnya adalah seorang anak yang dia itu meminta harta kekayaan bapaknya, dia meminta warisan. Ketika dia minta warisan lalu dia pergi. Setelah dia pergi dia pikir dia akan mungkin kalau orang setelah ngambil warisan itu mungkin mereka itu mungkin akan ya berusaha dan segala macam, lalu mereka akan hidup mandiri. Tetapi ternyata anak ini dia menghambur-hamburkan uangnya bersama dengan sahabat-sahabatnya, lalu dia bersama para pelacur-pelacur dan segala macam. Lalu ketika itu ia terpuruk ketika uang warisan dari ayahnya ini habis. Dan di dalam perumpamaan ini akhirnya seorang anak ini pulang, tetapi dia pulang dengan mindset bahwa dia ingin sekali bekerja, jadi pekerja bapaknya. Karena ketika dia kehabisan uang, dia sampai makan ampas babi. Jadi teman-teman kalau bayangkan babi itu makan ampas itu mungkin dari, kalau di Indonesia mungkin ya dari bahan-bahan daun-daun pisang dan segala macam, campuran-campuran makanan daun-daunan yang lain, lalu digodok-godok seperti itu, dan dia makan itu, lalu dia pulang ke tempat bapaknya, dia pikir pekerja-pekerja bapakku aja nggak makan seperti itu. Udah aku jadi pekerjanya aja. Karena sebagai anaknya, mungkin aku sekarang udah nggak pantas. Tetapi ketika anak itu pulang, ketika bapak itu melihat anak itu, di dalam ceritanya itu akhirnya sang bapak itu lari karena anaknya ada jauh di sana dan dia bisa terlihat seperti itu, dan bapak itu lari. Lalu bapak itu meluk dia, memberikan dia jubah, cincin dan segala macam, dan mencium tangannya. Lalu bapak itu mengajak dia ke dalam. Setelah ngajak ke dalam lalu dijadikan pesta. Ini kan aneh banget ya teman-teman ya. Kalau kita membayangkan seandainya itu kita saja, seandainya kita kabur aja, nggak usah kita bawa uang warisan lalu kita pakai itu sampai habis. Kita kabur dari rumah, mungkin kita kabur dari rumah, kita bilang, "Ma, hari ini kayaknya aku mau sekolah," gitu ya. Terus kita kabur sampai nanti mau jam 11 malam kita baru pulang. Mungkin kita disambut dengan papa atau mama kita, mungkin kita udah mau dipukul atau HP kita disita dan segala macam ya. Apapun bisa terjadi ya. Jadi apa yang dilakukan sang bapak kepada anaknya ini adalah suatu hal yang sebenarnya cukup unik sekali. Dan bagi kita seorang manusia yang melihat fenomena ini, mungkin kita akan berposisi sama seperti kakaknya yang bilang, "Loh, dia udah habisin uangnya kok. Dia udah pakai semua haknya dia. Kenapa sekarang dia dipotongin hewan buat bikin pesta? Sedangkan aku aja yang selama ini itu baik-baik, yang selama ini bekerja buat bapak ini, aku nggak pernah bapak bikin gitu buat sama teman-temanku." Kita bisa melihat dengan posisi seperti itu. Tapi teman-teman, ketika kita mau melihat sesuatu hal yang lebih mendalam lagi, kalau kita mau membaca ini menurut perumpamaan yang Yesus katakan ini, sebenarnya ada hal-hal yang sangat menarik. Begini teman-teman. Pertama-tama, ketika seseorang itu, anak itu pulang, dia pulang dengan sebenarnya kita bisa tahu bahwa ketika dia pulang itu pasti ada punya rasa kebersalaan yang sangat besar sekali, bahwa dia sudah menghabiskan, dan betapa malunya dia itu untuk pulang kembali ke bapaknya, karena dia pasti akan bilang, "Uang udah habis pak," gitu ya, dan mungkin saja akan kena marah. Tetapi orang ini dan anak ini berani untuk pulang ke rumah menghadapi papanya. Artinya bahwa momen di mana dia terpuruk, dia masih mengingat papanya. Momen di mana dia hancur, dia masih mengingat ayahnya. Apa yang menarik dari hal itu? Dari hal itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa ternyata pada saat itu mungkin saja anak ini memiliki relasi yang sebenarnya juga sudah dekat sama papanya. Kalau kita sedang terpuruk, pasti kita hanya akan ingat dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita nggak mungkin ingat orang-orang yang kita nggak kenal gitu ya. Atau kita nggak mungkin ingat orang-orang yang kayak, kalau kita lagi terpuruk pasti, "Oh, kayaknya sahabat gue yang ini paling tahu gue banget nih. Udahlah, gue balik ke dia." Atau gue cerita sama dia dan segala macam. Anak ini ketika dia pulang, dan dia punya mindset, ya teman-teman perhatikan ya, bahwa dia itu punya mindset bahwa dia harus akan menjadi seorang pekerja aja. Dia nggak mau lagi jadi seorang anaknya, dia akan datang sebagai seorang pekerja. Lalu ketika dia datang sebagai seorang pekerja, lalu sang bapak, pada saat itu dalam konteks Yahudi, kalau orang kaya itu punya rumah itu kayaknya gerbangnya agak jauh dan orang-orang bisa lihat. Jadi ketika anak itu datang, balik dengan penuh kesalahan, sang anak itu pasti mungkin akan diomongin orang, "Ih, dia kan udah kayak gini dan segala macam, dan apa derajatnya sangat rendah sekali." Tetapi sang ayah ketika melihat anak itu, dia langsung berlari dan memeluk anak. Dan dalam konteks Yahudi, untuk memberikan cincin, jubah, dan mencium tangannya, itu mengangkat kembali derajat anak yang sebenarnya sudah melakukan hal yang memalukan pada saat itu. Udah sama pelacur-pelacur dan segala macam. Nah teman-teman,
kita di dalam kehidupan kita masing-masing, sebenarnya refleksi singkatnya adalah kita bisa saja sudah melakukan banyak hal. Kita bisa saja bisa dicap orang ya udah rusak. Kita bisa aja dicap orang, kok lu kayak gini sih, kok lu kayak gini, lu lakukan apa dan segala macam. Bisa, semua hal bisa kita lakukan seperti itu. Semua orang bisa mengecap kita, semua orang bisa dan ngejudge kita dan apapun. Bahkan diri kita sendiri bisa bilang kalau kita nggak pantas. Sebagaimana adanya adaku, aku ini pantasnya mungkin sekarang cuman ya jadi pekerja bapakku, atau aku nih kayaknya pantasnya cuma sekarang cuman gini-gini, nggak pantas lah kayaknya jadi anak Tuhan dan segala macam. Tetapi tahukah teman-teman bahwa meskipun kita ada dalam suatu situasi yang sangat buruk atau terpuruk dan segala macamnya itu, Tuhan sebagai Sang Bapa itu menanti kita dan Dia siap untuk memeluk kita dan mengembalikan kita sama seperti semula. Asalkan kita di dalam keterpurukan dan dalam setiap permasalahan kita mau untuk kembali kepada Bapa. Tetapi proses kembali itu semua orang pasti punya pergumulan pribadi masing-masing dan tidak bisa dipaksakan dan segala macamnya. Maka dari itu teman-teman, aku secara pribadi punya pergumulanku sendiri, teman-teman punya pergumulan teman-teman sendiri. Sekarang kita nggak perlu merasa aku sudah hancur dan segala macam, atau aku udah rusak, aku udah melakukan ini dan segala macam. Kita nggak perlu juga underestimate diri kita sendiri, tapi kita pahamilah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sebagaimana adaku. Karena mungkin Tuhan akan bilang, kamu anakku sebagaimana adanya kamu, dan aku tak mencintaimu. Dan itulah kita bisa menemukan cinta yang tak beralasan itu, atau unconditional love tadi. Teman-teman, biarlah merenungan hari ini dapat menjadikan penghiburan bagi kita, penyegaran bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, untuk mengetahui betapa berharganya kita ketika kita menyadari kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita. Untuk dari itu teman-teman, marilah kita menutup ibadah ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas apa yang Kau berikan kepada kami. Kami mengetahui bahwa dalam perjalanan kehidupan kami ini mungkin kami seringkali menghadapi banyak hal. Kami seringkali menghadapi pergumulan kami masing-masing yang seringkali membentuk kami, entah itu menjadi lebih baik atau semakin lebih buruk Tuhan. Kami tidak mengetahui itu Tuhan, tetapi biarlah ketika kami berada dalam keterpurukan atau permasalahan kami masing-masing, biarlah Engkau memberikan kami sebuah peringatan agar kami ingat bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Sehingga kami mau untuk kembali Tuhan, mau kembali untuk dijamah, mau kembali untuk dijamu-Mu Tuhan, sehingga kami merasa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, sebagaimana adanya kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.